Ya, oke, terima kasih. Di sini sudah bergabung ya. Saya sambut dulu. Assalamualaikum, Bang Bonar. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umar Al-Fariski dan Bang Rifki. Assalamualaikum Bang Bonar. Marasi, Waalaikumsalam. salam kenal. Nggih. Bang, kasih komen dikit, Bang. Apa itu? Kasih komen tentang apa namanya siksa kubur ya. Hmm. Jadi pertama gini ya. Jadi eh, Yesus itu kan udah jadi orang terkutuk, lalu kemudian sudah mati gitu. Yesus itu terkutuk dan kemudian mati menggantikan eh, orang-orang Kristen gitu. Sehingga orang-orang Kristen tuh merasa sudah tidak ada lagi siksa-siksaan gitu loh karena semuanya sudah diganti oleh Yesus di kayu salib gitu. Jadi itu yang membuat mereka itu yakin bahwa tidak ada lagi siksaan gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kita lihat di Bible ya, Bang ya. Saya share screen ya. Sejatinya siksa kubur tuh masih ada juga gitu. Saya share screen sedikit, Bang. Jadi sekali lagi ya, jadi teman-teman Kristen itu tidak mengimani bahwa mereka masih disiksa, tidak mengimani bahwa mereka masuk neraka. Mereka mengimani bahwa mereka itu lempeng ke surga gitu. Tidak ada siksa dimanapun gitu, kecuali Katolik ya yang masih mengimani bahwa ada api penyucian, walaupun istilah itu tidak berarti mereka disiksa gitu. Cuman ada suatu tempat tertentu masa tunggu sebelum masuk ke surga gitu. Istilahnya itu purgatori karena teman-teman Katolik itu kan masih punya pandangan soteriologi yang agak berbeda dengan Reform gitu. Kalau Katolik itu kan percaya salib, lalu kemudian masih harus berbuat baik dan kemudian harus Katolik gitu. Ya, jadi prinsip keselamatannya itu tiga, sehingga kalau masih ada yang berbuat jahat, dia masuk ke purgatori, artinya dia tidak terlalu bersih untuk langsung ke surga gitu. Sementara kalau yang reform tuh langsung bablas ke surga gitu. Sehingga tidak ada penyiksaan dimanapun. Karena apa? Karena Yesus tuh udah terbukti di salib gitu. Yesus tuh sudah terbukti di salib dan kemudian mengalahkan iblis dan kemudian menggantikan mereka. Jadi yang disiksa itu adalah Yesus dan memang Yesus kalau betul-betul disalib itu kan sudah tersiksa. Sudah benar bahwa mereka itu sudah digantikan oleh Yesus yang sudah jadi orang terkutuk dan sudah disiksa, yang sudah dipukuli itu gitu loh. Jadi mereka tidak mengimani ada penyiksaan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu gitu. Jadi kalau kita baca Lukas 16 ayat 19 22 gitu ya. Jadi ada dua orang ya, satu orang itu miskin, satunya lagi itu orang kaya gitu. Saya baca langsung yang ke 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi kalau yang miskin baik gitu itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham setelah dia mati gitu. Tapi karena belum penghakiman maka matinya ini berarti di masa sebelum masuk ke sorga gitu. Lalu orang kaya itu juga mati lalu dikubur gitu. Ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ya, menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi si orang miskin tadi adalah Lazarus ya. Lalu si orang kaya itu berkata dari alam kuburnya, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini gitu. Jadi ada siksa kubur tuh, ada kehausan luar biasa itu, karena ada nyala api juga di dalamnya gitu. Lalu kemudian di ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu.
sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi orang yang bahagia di bumi itu dan jahat mestinya ya, maka dia akan menderita di alam kubur. Sementara orang yang sengsara di dunia dan mestinya juga baik itu akan mendapat penghiburan di alam kubur gitu. Nah, lalu kemudian ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi antara orang yang di pangkuan Abraham dan kemudian si orang kaya tadi ada jarak ya, jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang gitu. Lalu kemudian kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa Abraham, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi Lazarus itu yang sudah mati, yang udah di pangkuan Abraham itu disuruh ke rumah ayahnya orang kaya yang mestinya ayahnya itu masih hidup gitu. Disebutkan berikutnya, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini gitu. Jadi tempat orang kaya itu adalah bukan tempat bahagia, tapi tempat penderitaan. Lalu kemudian pasal berikutnya, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi nggak perlu Lazarus ke sana. Jadi para nabi itu kan udah memberi peringatan. Dan teman-teman yang hidup itu kan pasti ada yang benar. Maka sebaiknya lah orang tua si orang kaya tadi mendengarkan kesaksian mereka yang masih hidup, bukan Lazarus yang pergi ke sana. Lalu kemudian jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat gitu. Jadi ada kemungkinan saudaranya orang kaya ini kalau cuma dikasih tahu orang yang hidup dan belum pernah mati, maka dia nggak akan tobat gitu. Tetapi dia berpikir kalau misalnya Lazarus sudah pernah mati dan kemudian udah pernah merasakan alam kubur seperti apa, dan kemudian memberitahu kepada saudaranya, orang-orang itu akan bisa tobat gitu. Harapannya gitu, sama seperti manusia umumnya ya. Lalu kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara mati. Jadi ini masalah masalah orang itu yang masih hidup itu, kalau memang udah hatinya bebal gitu ya, maka kesaksian orang yang bangkit dari orang mati pun tidak akan membuat mereka itu jadi bertobat. Apalagi sekedar kesaksian Musa dan para nabi yang ada di sekitar umat yang masih hidup itu gitu. Tetapi harapannya orang kaya itu adalah dia berharap supaya orang yang dari kubur yang sudah memahami, mengenali, merasakan dunia orang mati itu disuruh pulang ke rumahnya, ke rumah si orang kaya ini untuk memberitahu betapa ada siksa kubur gitu. Jadi kesimpulan kita apa? Pertama, ada siksa kubur sejatinya, ada di Lukas 16 ya, mulai dari pasal 22 tadi ya. Tetapi kalau siksa kubur itu diakui, oke, kita masih siksa kubur, Kristen-Kristen mengakui masih ada siksa kubur, maka kemudian untuk apa Yesus itu dipukuli? Untuk apa Yesus itu jadi orang terkutuk? Untuk apa Yesus itu disalibkan? Bukankah itu posisinya adalah menggantikan gitu, menggantikan siksaan-siksaan kepada tiap-tiap orang itu ya, dipindah kepada Yesus gitu. Sehingga kemudian pertanyaan kita begini, kalau misalnya masih ada siksa kubur, lalu kemudian Yesus itu juga udah dipukuli, bahkan udah jadi orang terkutuk, lalu apa yang efektif ditebus oleh penyaliban Yesus itu gitu. Nah, saya takutnya yang efektif ditebus oleh penyaliban Yesus itu hanya satu gitu. Efesus 2 ayat 15 gitu loh. Kalau kita Efesus 2:15 ya. Sorry ya Bang Valen, Efesus. Jadi apa yang efektif
ditebus oleh penyalipan itu. Nah, yang efektif ditebus oleh penyalipan itu adalah sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi yang efektif, yang betul-betul berhasil dari penyalipan itu adalah pembatalan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oleh karena itu, teman-teman Kristen tuh boleh punya Tuhan tiga dalam satu hakikat. Boleh melanggar hukum yang pertama. Hukum pertama kan jangan ada ilah lain bagimu. Tapi karena hukum Tauratnya udah nggak ada, maka boleh punya Tuhan tiga, walaupun itu salah. Walaupun salah karena hukumnya udah batal gitu. Jadi itu efektif gitu. Yang kedua, teman-teman Kristen tuh nggak harus mengikuti hukum Taurat gitu loh. Karena apa? Karena hukum Taurat tuh dengan segala perintah dan ketentuannya itu sudah dibatalkan di Efesus 2:15. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman Kristen tuh nggak perlu lagi berbuat baik, tidak wajib mengasihi sesama. Karena apa? Karena kalau mereka berpikir Kristen wajib mengasihi sesama supaya selamat, maka Yesus tuh sia-sia jadi orang terkutuk gitu. Sia-sia dipukuli dia gitu. Sia-sia dia ditombak gitu ya. Sehingga kemudian bagi Kristen tuh hanya akan berbuat baik sebagai wujud syukur bahwa Yesus tuh telah jadi orang terkutuk gitu loh. Nah, kalau orang Muslim itu kan berbuat baik itu ada dua ya, ada dua arahnya gitu loh. Berbuat baik sebagai kewajiban dan syarat untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kasih karunia dari Allah, berharap kasih karunia dari Allah sebagai syarat. Yang kedua, berbuat baik itu sebagai wujud syukur atas nikmat dari Allah kepada kita. Jadi dua arah gitu. Kalau Kristen tuh tidak boleh beranggapan wajib berbuat baik sebagai syarat masuk surga. Karena itu berarti dosanya si Kristen tuh terlalu besar, sehingga darah Tuhan saja pun nggak cukup untuk masuk surga gitu. Mereka hanya berbuat baik sebagai wujud syukur bahwa Yesus tuh telah disalibkan, telah menjadi kutuk gitu, telah membatalkan hukum Taurat. Bahagia gitu, bisa punya Tuhan tiga walaupun itu salah gitu. Itu Bang Valen, makasih. Ya, terima kasih Pak Bonar ya. Bagus. Edukasinya bagus ya. Jadi berarti benar dong Pak Bonar kalau Tuhannya umat Kristen itu terkutuk dan berdosa. Iya, jadi Yesus itu jadi terkutuk, jadi orang terkutuk dan jadi orang berdosa itu, menggantikan. Itu PB yang ngomong Pak ya. PB yang nulis ya. Iya, itu kan keren ya. Bukan hanya itu aja Bang Pale, Bang Umar. Iya. Bahkan waktu ide itu ditawarkan kan, bahwa kamu selamat dengan penyalipan Yesus, bahwa kamu selamat dengan Yesus yang terkutuk, itu ditawarkan. Orang-orang bilang itu namanya bodoh gitu. Lalu di 1 Korintus 11 ayat 25 kan, Paulus mengatakan yang bodoh dari Tuhan itu bagus banget gitu loh. Artinya apa? Paulus bilang itu kebodohan dari Tuhan, tetapi itu keselamatan bagimu gitu loh. Itu kan sebenarnya dia juga menghina Tuhannya Tuhan gitu. Jadi bukan hanya Yesus yang terkutuk, tapi Tuhannya Tuhan juga jadi bodoh gitu loh. Itu kan luar biasa hebat ya. Lanjut Bang. Ya, terus kalau begini Pak Bonar ya, mungkin Pak Riki juga bisa menanggapi ya. Yesus itu kan Allah. Nah, kalau Yesus itu Allah kan, Yesus pernah mati tuh. Terus yang membangkitkan Yesus itu Allah yang mana? Allah yang keberapa itu? Allah yang ke-1, Allah yang ketiga, atau Allah yang kedua? Karena Tuhan mereka kan Trinitas, Pak. Iya, kalau saya ditanya ya Bang Palen, itu Roma 10:9 ya, jika kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia dibangkitkan oleh Allah, yaitu Bapa, maka kamu selamat kan gitu. Nah, di situ dia itu kan disebutkan bahwa dia dibangkitkan. Nah, cuman pertanyaannya jadi begini, Tuhan kok mati, Tuhan kok dibangkitkan, kok masih ada Tuhan yang lain gitu.
Itu kan menjadi dilema, istilahnya Bang Palen tuh resiko doktrin gitu loh. Bahwa itu sejatinya adalah poli oknum teis yang sehakikat gitu. Jadi politeis sejatinya, Bang. Iya, iya, iya. Jadi Allah pertama membangkitkan Allah kedua ya. Allah kedua yang terkutuk dan berdosa itu dibangkitkan sama Allah yang pertama, Pak Bonar ya. Iya, jadi gitu. Loh, benar loh, Allah yang terkutuk dan berdosa siapa? Allah yang terkutuk tuh Yesus. Allah yang bodoh itu Bapa. Oh, Bang. gitu. Iya, Allah yang terkutuk Iya, tuh iya. di Galatia 3:13. Galatia 3:13 Yesus gitu terkutuk. Lalu Allah yang bodoh itu Allah, siapa? Ya, Allah yang bodoh itu Allah. di 1 Korintus 1:25. Loh, pertanyaannya gini, kenapa kok bodoh gitu? Karena apa? Karena orang lain yang berdosa, tetapi justru anak Tuhan yang dibunuh itu kan sejatinya kita aja bilang itu bodoh gitu loh. Ya, satu. Yang kedua, hukum Taurat yang seharusnya bagus itu justru dikatain membawa kutuk gitu, sehingga Yesus harus dibunuh. Itu kan bodoh gitu Bang maksudnya. Jadi jangankan kok Stephen ya, Tuhan pertama aja dikatain bodoh di 1 Korintus 1 ayat 25. Tuhan kedua aja dikatain orang terkutuk di Galatia 3:13, Bang. Jadi lengkap itu sudah itu. Itu, Bang. Iya, ya. Jadi kita santai aja Pak Bonar ya. Udah biasa kan mereka kayak gitu ya. Iya, jadi gitu. Tapi sorry Bang, kalau kita kasih tahu gini, kita justru dikatain apa? Kita justru dikatain menghujat mereka gitu. Loh, ayatnya kan ada. Ayatnya ada. Benar Pak Riki ya. Coba Pak Riki. Oh, mungkin Pak Riki jauh dari perangkat ya. Ayatnya ada Bang Bonar. Makanya Bang Umar berani ngomong. Berarti Allah pertama itu membangkitkan Allah yang terkutuk dan yang pernah berdosa. Kan pernah terkutuk Yesus. Ya. Allah yang pernah terkutuk dan Allah yang pernah berdosa. Gitu. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Riki Antoni. Oh, terpental lagi ya, terpental lagi. Jadi kalau di surga mereka ketemu siapa Pak Bonar? Kalau di surga kayaknya ketemunya 3 ya. 3 apa 1 ya? Karena ada ya, 3 lah. Ada banyak pandangan Bang. Jadi seperti Bang Rudi Yohanes ya. Dia kan bilang bahwa Tuhannya itu nantinya pada akhirnya jadi satu juga gitu ya. Waktu sama Bang Palen kayak Bang Umar ya, itu menyebut sekarang Tuhannya berapa? 2 gitu. Lalu kemudian besok berapa? 1 gitu. Nah, itu kan satu pandangan juga Bang. Nah Bang Palen, aku share screen satu Bang ya, jadi biar kita tidak. Oke, siap. Supaya kita tidak disebut ya. Iya. Suara saya terdengar jelas ya Pak Bonar ya? Kedengaran. Oke, mantap. Bang Umar. Iya. Maaf ya, aku turun dulu ya, soalnya tetangga sebelah lagi kerokean, agak bising. Iya. Oke. Maaf ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku naik Bang. Oke, siap. Nah ini kan 1 Korintus 1:25 ya, langsung ke bawah gitu. Nah ini kan tentang penyalipannya. Sebab yang bodoh dari Theos gini loh. Yang bodoh dari Theos. Jadi ini kan Tuhan pertama ya. Itu disebut bodoh gitu. Tapi punya hikmat yang lebih besar gitu. Nah itu kenapa sih dibilang bodoh gitu? Yang pertama gini Bang. Dulu di perjanjian lama itu kan dia yang berdosa maka dialah yang harus disalibkan gitu. Itu kan pinter gitu. Sehingga semua orang itu terdorong untuk berbuat baik. Karena setiap orang itu harus bertanggung jawab atas kelakuannya gitu. Dia berdosa maka dialah yang harus mati. Tetapi kemudian di perjanjian baru ya, itu menjadi apa?
teman-teman Kristen itu berdosa, tapi Tuhan pertama yang harus mati, terkutuk, dipukuli gitu. Berarti kan apa? Berubah pikiran menjadi lebih bodoh gitu. Dulu dia yang jahat, harus dia yang bertanggung jawab. Sekarang saya yang jahat, maka Tuhanlah yang harus mati. Itu bodoh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat itu kan seharusnya baik ya. Di Galatia 3:13 tuh. Karena apa? Karena jadi tuntunan hidup gitu loh, ya, tuntunan hidup. Tapi oleh Paulus disebut bahwa Yesus tuh dikutuk, mati terkutuk, dipukuli akibat dari apa? Akibat dari menebus dari kutuk hukum Taurat gitu loh. Kalau hukum Taurat tuh punya kutuk berarti apa? Berarti yang membuat itu salah gitu loh. Yang membuat itu bodoh gitu loh. Sehingga kemudian justru malah jadi kutuk. Bang Umar itu kalau bikin aturan di rumah aja, itu pasti baik gitu loh. Aturan yang Bang Umar buat itu kan dalam rangka kebaikan gitu. Aturan itu adalah bukti kasih sejati supaya orang itu mengikuti aturan, hidupnya teratur gitu loh. Tidak kemudian selonong boyan gitu, tidak selengean gitu. Tetapi ini malah Tuhan dikatain bodoh gitu. Itu yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga gitu ya. Dulu kan di zaman PL itu manusia itu mengorbankan domba sebagai penebus salah gitu. Lalu di Perjanjian Baru para domba itu justru mengorbankan Tuhannya gitu. Itu kan lucu gitu ya, aneh gitu. Maka itu layak untuk disebut bodoh gitu. Jadi kesimpulannya Tuhan yang pertama itu disebut sebagai bodoh dan lemah karena alasan tadi. Lalu Tuhan yang kedua itu harus jadi kutuk dan harus jadi dosa. Supaya apa? Supaya kemudian teman-teman Kristen itu selamat gitu. Nah, karena penyalipan telah terjadi, siksaan pada Yesus telah terjadi, maka teman-teman Kristen itu bablas masuk ke surga tanpa ada penyiksaan. Sehingga mereka tidak mengimani ada penyiksaan gitu. Kalau mereka mengimani ada penyiksaan, pertanyaannya adalah untuk apa Yesus itu dipukuli? Untuk apa Yesus itu jadi orang terkutuk gitu. Tetapi sejatinya kan tadi ada ayatnya gitu. Ada ayatnya. Nah, lalu kemudian ada juga beberapa pandangan ya, seperti misalnya orang teman-teman Katolik yang punya pandangan bahwa percaya salib itu tidak cukup gitu. Harus dibarengi dengan perbuatan baik, karena iman tanpa perbuatan itu mati gitu. Lalu kemudian harus ditambahi lagi bahwa dia itu harus Katolik gitu. Di luar Katolik itu tidak ada keselamatan. Artinya keselamatan berbasis organisasi gitu. Kalau Bang Palen itu udah Katolik, itu udah punya KTA Katolik gitu, itu udah masuk surga gitu. Kan mereka punya punya soteriologi yang seperti itu, Bang. Sementara bagi teman-teman yang lain tuh nggak ada urusan dengan organisasi sepanjang percaya Yesus itu Tuhan dan jadi juru selamatmu, mati terkutuk, maka kamu selamat gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dikaji lebih lanjut, Bang, itu ada juga pandangan yang menyebut bahwa keselamatan itu sejatinya tidak terkait dengan perbuatan manusia, karena itu sudah ditakdirkan dari awal dalam konsep tulip itu, Bang ya. Dalam konsep tulip predestinasi itu ada yang namanya double predestinasi yang seperti kemarin kita cerita bahwa sebelum dunia itu diciptakan, Tuhan itu telah menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, tak peduli apakah mereka berbuat baik atau buruk gitu. Nah, oleh Arminian itu dianggap jelek karena apa? Karena ini karakter Tuhan seperti apa yang kemudian melakukan tindakan seperti itu gitu. Jadi dalam debat antara Arminian dengan Tulip itu kita banyak tahu tentang bagaimana pandangan-pandangan populer tentang keselamatan yang sejatinya harus diperdalam supaya teman-teman Kristen itu lebih memahami hal-hal menarik di dalam teori-teori keselamatan mereka. Itu Bang Palen. Ya, terima kasih Bang Bonar ya. Jadi gimana ya? Karena nggak semua loh Bang Bonar dari umat Kristen itu punya pemikiran yang sama ya terkait dengan meninggalnya Coach Stephen. Ada juga yang
mereka bernarasi positif dan juga ada yang bernarasi negatif. Tapi saya tertarik tuh dengan kajiannya Pak Bonar ya, terkait masalah itu tadi ya, Tuhan yang dihinakan. Jadi secara tidak langsung, menurut perspektif dari wacana New Testament, bahwa pribadi Allah kedua dari Trinitas itu adalah Allah yang pernah terkutuk, Allah yang pernah berdosa, sesuai dengan Galatia pasal 3 ayat 13 dan di dalam berapa itu? 2 Korintus 5 ya ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 25. Oh itu yang Allah bodoh. Tuhan pertama yang bodoh tadi. Oh berarti Allah yang pertama itu yang dibilang bodoh, terus Allah yang kedua yang dibilang terkutuk dan berdosa. Nah ini Allah Roh Kudus ini kayak mana ceritanya ini? Nah ini kayaknya lurus dia. Bahkan kalau menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun gitu. Walaupun percaya salib gitu, itu kan luar biasa juga itu. Tapi sebenarnya Roh Allah itu ada berapa sih Bang Bonar? Mereka kan gembar-gembor satu, tapi di Wahyu ada 7. 7 tapi 1 gitu loh, kayak kita ini loh Bang. Kayak kita ini kan 2 orang, tapi bagi teman-teman Trinitarian tuh kita 1. Karena 1 hakikat kita. Pribadinya berbeda, 1 Umar, satunya Bonar. Berbeda. Substansinya sama ya. Tapi kita hakikatnya sama berarti. Manusia. Berarti kita Esa gitu loh. Oh gitu. Tapi kan ada 2 Bang Bonar. Ada 2 manusia kan? Iya. Hakikatnya kan sama kita manusia kan gitu. Tapi kan ada 2 manusia. Iya, harusnya kan salam triteos ya, tapi kan mereka membuat 3 tapi malu jadi 3. Kenapa mesti mereka malu? Ya, kalau aku dulu nggak malu ya, aku bilang kalau 3 memangnya kamu urusannya apa gitu. Waktu aku masih Katolik gitu. Kalau terus kamu mau apa gitu. Nah itu gampang aja gitu loh. Karena 3 lalu saya selamat masuk surga tanpa ada siksa kubur, tanpa ada siksa neraka. Kamu mau apa gitu loh. Betapa luar biasanya aku loh. Tuhanku 3 loh. Gitu loh. Dulu ya Bang waktu masih Katolik ya. Iya. Ya kan terus keren, kalau gimana? Kan keren Bang kalau selamat gitu loh. Kuncinya kan kita cari selamat gitu loh. Adapun kemudian cara harus punya Tuhan 3 itu kan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jalanku itu terjal penuh batu gitu loh. Tapi kan selamat masuk surga gitu. Aku dibilangin politeis gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting aku masuk surga gitu. Lama-kelamaan aku berpikir itu sebenarnya penistaan gitu loh. Penistaan kepada Tuhan pertama dan Tuhan kedua. Dan begini Bang Valen. Jadi harusnya penyalipan Yesus itu kalau betul-betul untuk menebus dosa jangan dinubuatkan Bang. Tapi ketika ada berdosa langsung aja dieksekusi di saat itu. Karena kan Yesus telah ada sebelum dunia ini ada. Artinya dia punya praeksistensi kan Bang. Yesus tuh kan punya praeksistensi gitu. Jadi ketika Adam itu berdosa, lalu kemudian langsung disalibkan di situ tanpa bantuan iblis gitu, tanpa bantuan Yudas gitu. Sehingga kemudian tidak perlu ada hukum Taurat dan status Tuhan pertama itu tidak perlu dalam kategori bodoh gitu loh. Kan gitu Bang. Tapi karena eksekusinya belakangan hari, terlanjur ada hukum Taurat, terlanjur ada hukum yang mengatakan dia yang berdosa maka dialah yang harus bertanggung jawab. Dialah yang harus mati, maka ini artinya Tuhan tuh berubah pikiran jadi lebih jelek gitu. Dulu udah bagus, sekarang jadi jelek, kan gitu. Sehingga kesimpulannya penyalipan tuh jangan dinubuatkan, tapi langsung dieksekusi oleh Tuhan Bapa, langsung disalibkan di situ gitu loh, untuk menebus dosa Adam. Adam berdosa, Bapa menyalibkan anaknya, selesai perkara kan gitu. Oh, kalau gitu nggak jadi pembunuhan berencana Pak Bonar. Iya, nggak perlu kan. Jadi kita nggak perlu bilang bahwa Tuhan tuh melakukan pembunuhan berencana, Bang. Kan lebih keren gitu. Oh gitu ya. Tapi kan nggak ada dramanya nanti. Supaya ada dramanya kan. Jadi
Betul, betul, macam betul. kayak ada episodenya gitu loh. Jadi pertama Tuhan itu enggak dalam bentuk fisik manusia. Di perjanjian lama Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama itu ya. Saya nggak bisa Iya. sebut. Saya menghormati praktisi Judaism. Terus di PB Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Kan gitu mereka itu. Oknum kedua dari Trinitas. Nah, di dalam mindsetnya umat Kristen kan ada karya keselamatan kan gitu. Jadi karya keselamatan itu semacam kayak rencana gitu, rencana. Iya. Jadi yang namanya rencana itu pasti bertahap dia, Bang Bonar. Iya. Jadi seakan-akan itu ada episodenya. Ada waktunya Tuhan itu, nah kayak gitu, dan ada waktunya Tuhan itu disalibkan. Artinya memang ya itu by design gitu, tapi kan tapi orang kemudian berpikir gitu bahwa penyaliban itu adalah pembunuhan berencana dari Bapa yang dieksekusi oleh iblis dan kemudian Yudas. Yudas itu kata Bang Rudi Yohanes itu masuk surga karena menggenapi. Origen juga bilang bahwa iblis itu bahkan akan diselamatkan karena pertama darah itu mahal, Bang. Darah Tuhan itu kan mahal. Yang kedua, Tuhan tuh maha kasih gitu. Nggak mungkin, nggak sampai hati dia menghukum. Jadi bahkan iblis pun akan diselamatkan. Itu menurunkan konsep ini Bang Palen, Bang Umar. Konsep soteriologi universalisme gitu loh Bang. Bahwa semua orang akan diselamatkan. Bahkan kita yang ini, yang tidak percaya apapun, atau ekstrimnya bahkan iblis gitu. Itu akan diselamatkan gitu. Jadi kita akan satu surga dengan iblis gitu. Karena diselamatkan kan gitu kan. Oh iya. Ya di sini ada bergabung dari Oneness ini Bang Bonar. Ada Pak siapa gue lupa ini, Pak Wi ya. Salam Selamat Bang sore Pak. Cahyono. Oh iya, salam balik. Waalaikumsalam. Saya mau ngajarin Bang Bonar nih, Kristen siluman. Pak Wi. Sebentar Pak Wi. Mau ngajarin Bang Bonar Alkitab. Boleh. Sebentar. Pak Wi. Ya. Halo. Kenapa kok ngajarin Bang Cahyono? Iya, kenapa kok ngajari Bang Bonar, kok ngajarin saya? Ya, karena dia bekas Katolik kesiluman ya, nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, tentang kekristenan dia nggak ngerti, makanya saya mau ngajarin dia supaya jangan benarasi sembarangan ya. Para Jabir, boleh. Sebentar ya. Jadi kadang-kadang gini ya, sebelum sampai ke ngajarin, saya terima dia jadi. Kadang-kadang pada saat kita memberi pemahaman yang utuh, mengkristenkan dalam artian seperti itu teman-teman Kristen malah nggak mau gitu, sehingga kemudian kamu nggak ngerti gitu. Padahal itu sejatinya yang disampaikan gitu. Nah, tapi oke lah, silakan Bang Prajapira. Ya, jadi Bang Bonar itu ex-Katolik siluman ya, yang nggak ngerti dasar-dasar Alkitab. Jadi ketika dikatakan orang Kristen tidak perlu berbuat baik, orang Kristen itu di mana Taurat batal karena di dalam Taurat keselamatan itu karena melakukan hukum Taurat, kurban hewan, penebusan kurbannya itu macam-macam ritual ya. Nah kalau di Kristen kan nggak hanya percaya selamat iman kepada Kristus ya. Ketika orang Kristen apakah perlu tidak berbuat baik? Orang Kristen dituntut untuk berbuat baik. Buat apa? Karena udah selamat ngapain berbuat baik? Yesus katakan ada ayatnya semua ya. Jadi saya nggak bikin ngomong asumsi. Menabunglah harta di surga karena ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan cari banyak ayat-ayat tentang mahkota, 5 mahkota yang harus dikejar orang Kristen. Itu untuk apa? Itu untuk kemuliaan nanti dia hidup di bumi baru. Karena kerajaan surga, kita hidup manusia di kerajaan surga nanti hidup di bumi baru. Wahyu 21 Yerusalem baru, kita hidup menurut mahkota yang kita raih, kita peroleh. Itu perbuatan kasih, kesetiaan, semua dihitung. Itulah makanya dikatakan menabunglah harta. Jadi orang Kristen karena sudah selamat, dia harus dituntut untuk mengejar kebaikan kasih, yaitu menabung harta. Yang dikatakan menabung harta atau mahkota untuk hidup di bumi baru. Makanya di bumi baru nanti ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi lurah, atau menteri. Itu tergantung dari mahkota perbuatan baik waktu dia hidup. Jadi tidak seenak-enaknya. Kalau orang Kristen, biarpun dia hidup dalam dosa, ya,
Biarpun dia akhirnya waktu matinya dia akan selamat, dibuat bertobat, dia di bumi baru akhirnya nggak dapat apa-apa, hanya jadi tukang sapu. Itu pahami perbedaannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ada kan makanya ada tertulis mahkota, 5 mahkota yang harus diraih. Itu pengertiannya, ya. Itu satu. Jadi Bang Bonar harus paham. Itu dasar iman Kristen sekali ya. Dasar paling dasar teologi sekali. Dan kenapa Yesus dikatakan dikutuk? Sama seperti analogi Bang Bonar, itu pencuri, pembunuh, pemerkosa dipenjara. Tapi karena anak Bang Bonar sayang sama Bang Bonar, Bang Bonar menggantikan jadi pembunuh pemerkosa. Karena kalau anak Bang Bonar tidak dijadikan berdosa, tidak bisa dihukum. Nah, makanya dijadikan berdosa. Itu pengertiannya yang paling mudah. Pakai logika berpikir akalnya Bang Bonar. Bang Bonar bukan orang bodoh, harus paham. Itu logika dasar sekali. Yesus dikatakan jadi terkutuk karena dia yang menanggung semua dosa, penebus dia. Makanya dikatakan penebus dosa. Dia dijadikan terkutuk, mati disalib. Ya. Agar darahnya tercurah. Seperti kita di penjara, itu pengertian yang paling gampang. Silakan. Ya. Jadi tentang Yesus yang terkutuk itu memang ada tertulis gitu di Galatia. Memang ada tertulis. Iya, saya nggak bantah. Memang ada tertulis. Tapi kenapa dia dijadikan terkutuk? Karena dia seperti analogi kan, saya analogikan makanya. Bang Bonar pencuri, anaknya yang menggantikan. Tentu saja anaknya menjadi pencuri dong. Kalau nggak bisa dihukum dong. Dia kan dijadikan pencuri. Itu analogi yang paling mudah. Iya, sebentar. Jadi Yesus tuh jadi terkutuk gitu, menggantikan saya yang berdosa. Jadi kalau saya memperkosa, saya itu tidak berdosa gitu, ya, tapi telah ditebus gitu. Iya. Ya kan gitu kan. Jadi ketika mamanya saya begitu, ya. Ketika mamanya saya itu berbuat apapun sejatinya, itu kan sudah ditebus semua oleh Yesus yang udah jadi orang terkutuk gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apakah orang Kristen itu masih harus berbuat baik? Iya, saya bilang juga iya, tetapi untuk alasan apa gitu loh Pak Aha. Iya, sekarang saya udah jelasin. Untuk alasan apa? Sebentar. Alasannya tidak boleh mengatakan bahwa kita harus berbuat baik sebagai syarat untuk masuk surga, gitu nggak boleh gitu loh. Ya, tetapi apa? Tetapi harus meyakini bahwa kita harus berbuat baik sebagai wujud syukur karena Yesus telah dibunuh gitu. Yesus telah disalibkan gitu, ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tentang hukum Taurat, Bang Palen, mohon izin aku biar nggak salah pengertian. Oke, siap. Saya sapa dulu ya. Sebentar saya sapa dulu. Ada Pak Tono. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Sorry. Namanya Oma Tono. Selamat sore. Kirain Oma Badai. Bang Palen, aku share screen sedikit. Nggak, saya bantah dulu. Jadi Bang Bonar harus paham ya. Jadi bentar Pak, biar lengkap. Saya bantah sedikit, sedetik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik ya. Orang Kristen sudah selamat ya, tapi dituntut untuk berbuat baik, kasih, untuk mengejar mahkota. Itu dipahami ya. Saya juga bilang gitu tadi, karena wujud syukur gitu, bahwa Yesus itu telah bisa dibilang wujud syukur, bisa dibilang disalibkan. Gini Pak Aha, jadi kalau Yesus itu telah disalibkan, Pak Aha itu statusnya udah bener loh, sehingga kemudian Pak Aha itu harus berbuat baik. Artinya apa? Pak Aha itu harus berbuat baik sebagai wujud syukur atas penebusan dosanya Pak Aha. Artinya Yesus tuh udah dibunuh gitu, maka layak bagi Pak Aha untuk berbuat baik gitu. Itu yang saya bilang. Terus kemudian di Efesus 2 ayat 15 itu kalimatnya begini Pak Aha. Jadi Pak Aha kan tadi bilang bahwa orang Kristen tuh harus mengikuti hukum Taurat. Itu bagus banget, saya senang gitu. Saya nggak bilang umat Kristen nggak ikuti hukum Taurat, sudah batal, sudah berlalu. Nah, begitu dia. Jadi gini saya bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi yang ditulis adalah hukum Taurat. Lalu ditambah dengan segala perintah dan ketentuannya gitu. Sehingga ketika aturannya itu sudah tidak ada, maka Pak Aha itu nggak lagi berdosa walaupun melakukan hal yang salah. Jadi Trinitarian itu yang melanggar hukum pertama, jangan ada ilah lain bagimu, itu tidak berdosa gitu loh. Karena apa? Karena
hukum Taurat tuh udah nggak ada gitu. Oleh karena itu, maka Unitarian itu jadi bidat, Pak Aha. Unitarian yang berusaha untuk mengikuti hukum Taurat, itu dikatain bidat. Karena apa? Orang-orang Unitarian ini nggak tahu bahwa hukum Taurat itu udah nggak berlaku gitu loh. Orang-orang yang masih ngikuti Sabat, masih berusaha ngikuti Yahudiisme, Judaizer itu namanya bidat Judaizer gitu. Itu Sorry, yang saya potong kedua. boleh, Bang Benar, sebentar. Bang Benar salah Ya, mengerti ya, ya. Hukum Taurat ya. maksudnya, karena ada hukum Taurat lah, makanya manusia tahu dosa, makanya Iya. jadi berdosa. Gitu. Jadi Karena hukum Taurat itu, sudah batal diganti hukum kasih, tetap ada dosa tahu dong. Karena dasarnya iya, kan hukum Taurat. Pak Aha. Jadi hukum Salah. Taurat itu justru jadi kutuk sehingga orang itu mengenal Iya. dosa. Iya, Artinya benar. artinya Tuhan Bapa itu salah itu loh, salah. Kok salah? Kok Tuhan Bapa itu kok menurunkan hukum Taurat yang justru membuat orang itu jadi mengerti dosa. Oleh karena itu harus dibatalin tuh, gitu loh. Cara membatalinnya gimana? Yesus harus disalib, harus dibunuh, gitu loh. Dan dijadikan sebagai orang terkutuk, gitu. Itu kan itu yang saya sebut tadi. Terus kemudian yang berikutnya, gitu ya, tentang penghakiman, gitu. Pak Aha ya, kalau kita baca ajaran Yesus, itu masih mengajarkan ada penghakiman loh. Lalu kemudian masih ada tadi siksa kubur gitu. Jadi kalau masih ada siksa kubur, lalu masih ada penghakiman, sejatinya ini ada denom Kristen lain yang menganggap bahwa berbuat baik itu masih harus dilakukan sebagai kewajiban gitu. Dan ini disebut sebagai bidat gitu. Karena apa? Karena dosanya itu tidak cukup ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan loh, itu darah Tuhan, Pak. Kok nggak cukup sih kan gitu? Itu kan sejatinya bermasalah. Sehingga kemudian orang-orang reform itu nggak setuju dengan pola keselamatan Katolik yang masih mensyaratkan wajib berbuat baik gitu. Itu bermasalah gitu, Pak Aha. Itu yang saya sebut. Iya, jadi ini ngomongin Katolik, nyinggung Katolik nih. Kalau nyinggung Katolik tajam nih ntar. Iya, jadi Aha kan nih bidat. Bang Aha itu kalau dia mau wanas. jujur ya, Kalau saya sih nyinggung Katolik pasti tajam nih. Saya sombong ya, pasti tajam nanti ada yang kepanasan loh. Soalnya saya paling tajam kalau nyinggung Katolik loh. iya, Soalnya Bang juga Aha. saya dengerin dulu. Karena saya juga sering dibidat-bidatan, disesatkan sama DKC ya. DKC kalau ketemu saya selalu dikatakan sesat bidat terus. Bang Aha, kalau Bang Aha belajar tentang keselamatan di Katolik itu kan tidak, kan Bang Aha setuju dengan saya, atau mereka Kristen Katolik itu kan masih menganggap wajib berbuat baik sebagai wujud kasih gitu loh. Sehingga Romo Mangun, Mother Teresa, itu karya kasihnya nyata di bumi ini gitu loh. Itu kan karena ajaran itu Bang Aha gitu. Jadi saya nggak misrepresentasi kan, karena memang keselamatan itu ada 3 kalau di Katolik itu Bang. Kalau nggak salah ya, yang pertama harus percaya salib, yang kedua harus berbuat kasih wajib gitu ya. Lalu kemudian harus ber-KTA Katolik karena extra nulla salum. Jadi di luar Katolik itu tidak ada. Ya, sebetulnya gini. Bang Benar, kalau mau ngomongin Katolik sebaliknya Bang Cahyono ini mengundang DKC. Biar saya sekalian ajarin DKC yang blow on itu jadi pinter ya tentang ayat Alkitab, jadi mengerti. Karena kalau DKC tahunya sejarah bapak-bapak gereja. Jadi kalau Oma Tono mau tanya, Tertianus itu waktu berak ceboknya pakai daun apa pakai air? Nah, dia tahu pasti. Itu sejarah bapak-bapak gereja soalnya. Kalau kita kan nggak tahu. Bapak-bapak gereja Tertianus waktu berak pakai ceboknya pakai daun pakai air, kita nggak tahu kan? Nah, mereka tahu karena mereka belajar sejarah. Bapak-bapak gereja. Aha nih bidat. Dia nih nyamakan Yesus sama Bapak. Kau tuh bidat sama Trinitas kau nih. Macam ya kau. Nih Oma Tono mau dibilang ini nih diomelin Katolik nih, ngatain kemarin Katolik pagan. Agama pagan. Kau yang bilang pagan nuduh aku dasar licik kau. Oma Tono mau diomelin nih Katolik nih. Kau jak bilang Paulus. Nggak boleh begitu, Oma. Kau bilang orang Katolik nyembah patung, kau brengsek. Kau nuduh aku pula. Kau tuh bidat, kau enggak? Kau nyamakan Yesus sama Bapak.
Oh, ini tijak-tijak kau sama Marawali kemarin palak kau tu, ya? Kau karena tidak membom palak kau tu. Kau ni bidat, Tapi nyamakan bapak menyusup. saya tegur juga si Bang Cahyono ya. Bang Cahyono ini bernarasi tentang Tritunggal itu sudah tahunan ya. Sudah tahunan ya. Seharusnya Bang Cahyono ini ngerti ya. Apakah RT2 itu Tritunggal apa kuartet tunggal? Nah, masa Bang Cahyono kalau menurut kau apa tuh? Kalau menurut kau apa kuartet tunggal kan, Dek? Kuartet tunggal. Mesti Bang Cahyono ngerti dong. Masa bahas tunggal begitu lama? Bukan keyakinan aku, bukan agama aku, mana aku yakin. Mana aku tahu, kau lah yang tahu. Kau kan duduk dari situ. Kau kan duduk dari situ tuh, yang kau bilang kau bodoh. Saya ngomong Bang Cahyono. Oh, Cahyono itu siapa? Mana ada Cahyono sini? Merampot kau jak. Mana Cahyono? Sesuai KTP Tono, Bang Cahyono namanya. Lot Banca itu 3 kesatuan, kau tahu enggak? Oi, kau dengar lo? Tono, Lot Banca itu 3 kesatuan, satu hakikat. Oh, iya Tono, Lot Banca sama babi, karena penyayang babi kan. Pak Aha, kita di sini kalau menurut Trinitarian tuh cuma satu orang loh ini Pak. Kita ada 4 pribadi berbeda tapi satu hakikat. Maka sekarang saya tanya ya, sama Bang Cahyono sama Bang Bonar ya. Bang Bonar dulu kan ex-Katolik siluman ya. Ya itu Bunda Maria termasuk gak? Bunda Maria Tritokos loh ya. Iya, mereka bilang Theotokos tuh, gila. Ya, artinya apa? Terus ketika Bang Bonar dulu ya berdoa kepada Bunda Maria, doa Salam Maria, apa novena atau rosario ya, itu Bunda Maria tahu gak? Itu kan tanya ke sana lagi lah Bang, biar jangan salah pengertian. Aku kan udah makanya Bang Cahyono nggak ngerti. Muhammad Rasulullah.